Halo guys dong. Happy Sunday. Happy Sunday. Selamat malam. Aduh. Selamat malam semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, senang sekali malam hari ini tuh. Kita ketemu lagi Di acara di acara Ngoboy, ngopi bareng Boy Boy dan Hani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Eh, Salam kebajikan. Salam kebajikan. Mulat. Tetap bantu teman, saling peduli dan Tetap saling menghebat. menghebatkan. Waduh, udah banyak ya yang Oke, lihat. malam ini kita punya pembicaraan malam ini adalah apa? Mengubah dan dirubah. Atau Diubah. Diubahkan. Kalau diubah, Yon ubah. Yang ubah. Oke, jadi, hah? Nama saya unik. Memang namanya unik. Jadi memang mengubah atau diubahkan. Ini hasil percakapan dengan sahabat saya, orang yang unik menurut saya. Dia musisi, dia punya pengalaman musik yang sangat panjang, sepanjang rambutnya. Awet panjang loh dia Awet tuh. panjang. Dan menurut saya dia orang spesial menurut saya lah. Dari semasa perkenalan saya dari tahun, saya kenal dia itu dari tahun berapa ya? Tahun Udah lama. 90-an. 30-an pernah, lah ya. 30 kita pernah bermain musik bareng di grup jamming. Gitu. Dia musisi, reggae. dia musisi tapi dia bermain musik reggae, dia bermain musik apa aja. Tapi dia main reggae bagus banget, dia main musik apa aja bagus. Dia mempunyai talent yang luar biasa. Siapa sih? Kasih tahu nggak ya? Ya harus kasih tahu orang tamu. Kan teman semua orang ngopinya. udah lihat kan udah. Oke, namanya Ansel Seda. Atau kalau di Facebook namanya Amos Dong. Amos Dong. Dipanggilnya Amos Dong. Kakak Ansel. Kakak Ansel. Atau kadang-kadang dia suka namakan dirinya Opa. Padahal mukanya nggak ada opa-opanya. Tapi sama dia sekali. Opa juga. Saya belum lah, tapi sudah menuju Opa. Kita udah punya cucu, gue udah punya cucu juga ya. Sudah. Cucu Kita tapi sudah cucu dari keponakan dari lah. keponakan. Gitu. Jadi ini bisa di itu Mengubah dulu. dan dirubahkan. Oh. Ada apa, Mas? Telepon. Oh, ada telepon. Oke, ada telepon. Ada Kakak Udin Amheka di Halo, Bali. Udin, selamat malam. Bali hadir. Oke, selamat Oke, malam. terus ada Kakak Vera Hutagaol, Halo, selamat Vera, malam. selamat Ada malam. Om Nuryadi. Halo. Ada Kakak Robi Magnum. Halo. Ada Kakak Angki Hanas. Halo, Ada Angki, selamat Kakak malam. Rian Gampar. Halo. Ada Kakak Adolfus Reku. Oke, malam. Terus ada Kakak Ilojer. Irojer. Oke. Ini musisi. Selamat malam semuanya. Dia unik lah orangnya dan dia punya pengalaman rohani juga yang luar biasa banget. Iya. Luar Kalau biasa untuk Kak banget. Ansel ini memang pengalaman rohaninya kita Luar sering biasa. dengerin ya. Ya, dia, Itu luar dia biasa. suka berbagi cerita. Kadang-kadang kalau kita udah ngobrol tuh sampai berjam-jam, Dan gak bosen. nggak bosan. Karena memang cara membawakannya pun sangat enak ya kalau untuk Kak Ansel ya. Enak itu pakai micin. Enggak, sorry kita nggak pakai MSG sekarang. Oke. Mainnya pakai gula. Gitu. Tapi kita lihat dulu nih kayaknya apakah beliaunya kah sudah adakah? Dan belum. Ya, belum ada. Mungkin dia lagi cari-cari signal. Lagi cari-cari di Saya mana-mana. bilang lu naik pohon aja Om Ansel. Dia sempat naik pohon tadi, tapi dia terjerembab. Oke, kalau boleh tahu kan dari judulnya kan Nomboy berarti kan sudah pernah ngobrol sama Kak Ansel nih. Sudah. Kisi-kisinya apa sih? Isi-kisinya tentang Apa sih? tentang manusia lah. Manusia tuh mengubah atau diubah. Mengubah ini maksudnya kan kita bisa mengubah diri.
mau berubah jadi baik, jadi buruk tergantung kita. Tapi kalau diubah itu biasanya pengalaman rohani. Ada campur tangan yang Ada campur tangan Tiga. pihak lain. Oh, pihak ketiga sih, pihak kedua. Ya sama. Dari diri kita sendiri beda dong. Oh iya. ada campur tangan yang kuasa. Itu menurut pembicaraan saya dengan dia, dan menurut saya menarik juga itu jadi satu judul. Saya bilang, Sel, ini jadi judul ini aja. Dia bilang, wah bagus juga tuh. Dia bilang, bukan bagus juga. Dia bilang, boleh, gue sih mau judulnya apa aja. Sedap, Om Ansel gitu loh. Karena memang Om Ansel memang apa Gitu. Jadi dia musisi yang menarik lah. Ini orang nih unik banget. Nanti kita dengar yang obrolan. udah pernah ketemu pasti setuju dengan kata unik. Dulu saya pernah, sambil nunggu ya, Om Ansel belum kelihatan ya. Jadi pernah dulu saya stop, saya kembali lagi saya ceritain ini. Saya stop dari ganja. Jadi orang pertama yang saya ceritakan termasuk itu adalah dia, Ansel. Sel, gue udah stop, Sel. Gimana lu bisa stop dengan gaya? Gimana lu bisa stop? Gayanya dia kan gitu tuh. Gue udah santai aja, bro. Gitu. Itu kita main di James kalau nggak salah waktu itu. Main di James sama Roy, ada sama Iwan pemain bass yang udah meninggal juga. Lu bisa berubah gimana, boy? Jadi gue cerita gue punya pengalaman rohani. Wah, gitu. Jadi bukan sebelumnya dia Ansel ini punya pengalaman rohani banyak. Dia sudah bertemu apa ya Roh Kudus gitu loh. Jadi dalam saya punya pergumulan waktu itu, saya cuma bilang, masa mereka udah ketemu Roh Kudus, saya enggak sih? Jangan pilih kasih dong Roh Kudus. Gue bilang begitu. Waktu itu gue pengen sembuh dari apa namanya, dari ganja itu. Dan memang ada campur tangan, tapi nanti gue cerita nanti, bukan sekarang. Itu campur tangan dan gue sembuh total. Sembuh hari itu. Detik itu juga sampai sekarang. Kayak dicabut, zep. Gitu. Tapi berarti itu diubah. Diubah, itu diubah, Ya, itu dari contoh. campur tangan Roh Diubah. Kudus. Bukan mengubah. Kalau mengubah ini seperti misalnya, siapa ya contohnya? Oh misalnya, ini misalnya kasus yang sekarang nih lagi rame nih. Apa tuh? Nah, ini menurut saya, John Kay. Dia kan sudah merubah dirinya gitu loh, menjadi seorang apa namanya? Dia mau berubah lah. Dia mau berubah, tapi ternyata dia buat lagi kejahatan gitu loh, dia bunuh. Itu dalam cerita ini yang lagi rame. Ya. Gitu. Nah, lagi rame. Jadi mungkin itu mengubah dan diubah itu beda. Mungkin itu bisa jadi salah satu contoh. Gitu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga punya pendapat yang lain mungkin. Coba kalau ada yang punya pendapat tentang mengubah dan diubah, Nah, kita bisa sharing di sini juga. nah betul. Dan Yang ini Ansel ini punya cerita yang pengalaman. sangat dia unik ini ceritanya nih benar-benar luar biasa. Dan kalau kita musisi mungkin banyak yang tahu lah, tapi tidak banyak orang yang tahu mungkin pengalaman rohaninya dia yang sangat luar biasa. Iya benar. Nah, coba dia sudah nampak belum? Belum. Dia mungkin lagi di kamar mandi mungkin sekarang dia cukup. Enggak, dari tadi Om Ansel ada panggilnya tapi di poster, bukan di live. Nah, itu yang kadang-kadang ini orang Memang kalau lagi begini opa banget emang. Opa dia. Padahal udah aku panggil loh. Bilang bukan di sini, Opa, masuknya jangan di situ ya, Opa Amos. Ya. Jadi terakhir gue ketemu dia bermain di salah satu kafe di Blok M. Itu dengan Seno. Seno itu juga keren itu tuh. Seno ini salah satu pengusaha yang dia bermain musik sekarang. Pengusaha gila, pokoknya itu nanti ada ceritanya buat dia juga, seru tuh Seno tuh. Ya, nanti kita pokoknya tetap akan saling berbagi di sini, berbagi cerita dari berbagi juga dengan kawan-kawan yang lain tentang pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang intinya mengubah dan diubah itu yang lebih ke situ ya. Jadi itu salah satu contoh saya kayak contohnya tuh misalnya kita punya Bung Bung John nih. Jadi mungkin dia entah kalau dia diubah, gua nggak tahu sih, kayaknya kalau dia diubah nggak mungkin dia bikin hal yang sama lagi apalagi itu. Ya, kita masih belum bisa ngomong itu benar atau tidak. Ini kan cuma gue punya
Ini cuma contoh doang, contoh baru doang. dugaan Nah, ya contoh kan, doang. dan makanya menimbulkan polemik di luar sana. Oke, kita Pak apa ada Mama Dorce Siku Karwaliu, selamat malam. Ada Om Tino. Ada Om Tino Teri, selamat malam. Ada Om Marcel Muja, keren. Om Ada Marcel berdua Muja. Om juga keren. Terus ada Om Tommy Collins yang Halo, selamat selalu malam, Tommy. Ini gue punya brother. menyemangati. Dia Ada selalu- Kakak Ira Prenta Halo, juga Ira. selalu semangat buat Dia Kakak juga Ira. nanti kita akan jadi teman ngobrol kita juga, Ira. Teman ngopi kita, betul. Di minggu depan, minggu depan. Dan ada Melbourne, selamat malam. Kakak Henry Kelai, selamat malam. Dengan istri tercinta Albertina. Tadi mereka bikin sate itu ya, Pak? Iya, sate ala Rudi Koirudin. Rudi Koirudin. Oke. Jadi di Om Ansel udah ada belum? Aduh, tahu nih Om Ansel nih berasa belum. Om Ansel lagi di mana? Mungkin dia bilang setengah jam jadi setengah jam. Nah, padahal itu basa-basi sama Om Tidak, Ansel. bukan. Tadi sudah sempat ngomong tapi di poster terus aku panggil di sini. Oke, kita panggil Nera dulu deh. Yon, atau Yon nyanyi satu lagu rohani. Hah? Kenapa lu coba lu nyanyi satu lagu apa aja? Lu ngarang aja kalau udah begitu. Tetap semangat Om Boy dari Om Tommy Oke, Collins. sip, brother, semangat juga. Ini teman Om Tom ini sekarang, ini gue salut banget sama dia nih, Om Tom ini. Dia, wah ini memang, ini fighter sejati nih, musisi kalau boleh dikatakan, apa namanya, musisi fighter, tidak ada kata menyerah dia. Dan sekarang mereka udah bermain di Segon Cafe. Sudah. Segon Cafe ya, Segon ya. Kalau Sudah salah, mulai. udah mulai dan gue suka lihat, gue bilang gila keren ini orang. Ya, karena kan life must go on. Nah, life must go on Life dan must go on. itu contoh yang salah satu contoh yang jadikan kita punya contoh ya. Ya, dan senangnya kalau ngelihat apa-apa kawan-kawan musisi dan juga kawan-kawan yang lain dari Yang bidang lain, yang lain ketika ketika masuk new normal ini mereka juga sudah ready ketika mereka keluar. Betul. Mereka sudah siap Sudah dengan fight. segala perangkat perang ketika keluar. Dengan mungkin dengan situasi yang sudah berubah, yang mungkin berubah nih saat ini, jadi mereka sudah tahu mereka mau ngapain. Karena keluar itu juga masih riskan dengan apa? Adanya masih ada virus itu toh. Ya, betul. Sebenarnya. Gitu Sudah loh. Om Ansel sudah belum? Tahu Jadi deh Om Ansel nih belum. Belum. Wah, Om Ansel jangan sampai posisinya yang tempat tadi aja yang dekat ikan cupang itu tadi. Jangan-jangan tadi saya mau ngomong ada lagi mau izin keluar. Izin keluar. Boy, aku izin keluar dulu ya. Suaranya kan gitu tuh. Iya. Kemana? Gitu. Hampir sama kayak Om Wilas ya. Ada suasana tinggi. Suasana. Aduh, kangen rindu sekali dengan Om Wilas Om Litik Wilas tuh. Litik, iya, Itu iya. juga Itu kapan-kapan menarik ngobrol juga ah. tuh Om Wilas Litik tuh. Gitu. Dia salah satu orang yang sangat. Pokoknya yang seperti Kakak Udin Amheka, Oh, seperti Om Tommy ini Odin ini Collins, ya kan? musisi yang benar-benar Iya. dia kalau gue lihat mungkin ini menurut gue nih, dia mungkin orang pertama yang waktu di saat covid itu dia selalu bermain keyboard dan dia Om Tommy. bukan Om Udin. Oh ya. Gue selalu lihat dia tinggal di Bali kan, jadi dia bawa lagu macam-macam lah. Mulai dari situ gue bilang kan kita berteman dulu di Anbi toh, tapi kan baru tahu bahwa dia ternyata dia main keyboard. Oke. Suaranya juga keren. Om Hans Cengga, selamat malam. Oh, Om Ansengga, selamat malam. Oh, ini Om Ansengga ini dia di Ruteng. Oh, tahu kan? Hah? Tahu kan Om Ansengga kan? Tahu dong. Siapa yang nggak tahu Om Hans Cengga ini kan tenar. Masyur lah. Masyur, orang termasyur. Orang- Ngeri sekali itu bahasa Kayak masyur. ibu kita Kartini apa? Harum namanya. Betul. Gitu, bukan ibu kita Kartini. Om Ansengga juga harum namanya. Iya. Gitu. Jadi apa namanya? Nah, itu salah satu pengalaman saya dengan Om Ansel adalah ketika kita di GWK di Geraha Wisnu Kencana. Kita main di sana. Itu gue juga lagi bandel, lagi kepala batunya. Gue sempat mau berantem sama Mandram. Ini Abang Iskandar. Sebenarnya bukan berantem, cuman gara-gara karena panas kan kita. Di situ kan panas banget tuh di GWK tuh. Dan kita lagi cek sound, kita cek sound. Gewek. Lagi cek sound, entah kenapa tiba-tiba ribut lah. Dia marah-marah gua. Gue bilang, mendingan lu diam nih, gue lempar lu mic nanti.
Itu langsung bilang, boy kau jangan begitu. Tapi Om Ansel nih orang Dia langsung tegur, boy halus jangan banget. gitu. Ya namanya juga kan, gue pas lagi, Oke. gue pas lagi, lagi juga kan, lagi tingginya juga kan, gitu. Zaman-zaman ini ya, Zaman jahil. jahiliyah. Halo, my Selamat bro. malam. Boy, Dengar ya? Hei, dengar. Boy dan Hani dong. Hani juga dipanggil. Boy Hani, Ya, aku dengar suaramu. apa lantang ya, lantang dan jelas ya. Jelas. Ya, gue tadi sudah ada pembukaan sedikit mengenai Ansel ini, musisi. Sosok Ansel. Dia seorang musisi yang apa? Menurut gue unik. Dia punya perjalanan karir yang sangat unik. Dan dia orangnya dari dulu yang gue lihat ya begini-begini aja dia nih gayanya nih. Dari dulu. Dan gue lihat dia selalu, halo boy, ya itu gayanya. Hei, wah, itu kan Vibes-nya tuh ceria. Ceria. Selalu ceria. ceria. Dan itu biasanya tuh dari dalam. Bukan Kan ada orang yang, hei, tapi matanya agak melotot kan beda kan. Dia mata yang benar-benar berbinar-binar. Oh iya, mata penuh ketulusan ya. Apa kabar boy? Itu gue suka kalau dia udah tanya gue apa kabar boy, gue langsung gue baik. Gue langsung gitu aja. Karena yang menanyakannya tuh dari hati itu pasti tulus. Yes, gitu. Apa kabar Om Ansel? Sapa dulu kawan-kawan Om Ansel. Ada Ilo, Selamat malam, ada Tommy Collins. Ada banyak teman-teman yang sudah Ada menunggu. Udin menunggu Om Ansel nih. Kan seperti gue bilang tadi kan, ada dari Australia, ada dari Oyan Christian juga. Oyan Christian di Bali, anak Momere. Oh iya, dia langsung gerawis tuh kencana. Gue sempat cerita tadi Om Ansel, cerita yang pengalaman kita di Bali lah, yang GWK yang sedikit mau ribut sama Bro Iskandar. Ini kan cuma cerita-cerita, ini cerita masa lalu. Zaman jahiliyah tuh? Zaman jahiliyah. Dan dia yang bilang, boy jangan begitu kamu. Biar bagaimanapun dia tuh senior. Oh iya ya benar ya. Cuman ya gue namanya waktu itu kan emosi, namanya juga emosi lah. Tapi dia udah begitu, dia udah bilang, udah gue langsung diam. Karena vibes-nya Om Boy ini panas. Ya, dan vibes-nya Om ini dingin. Dingin. Nah, gue pas di Batu Karang lagi kan, sudah kan di situ Batu Karang. Maksudnya apa coba Batu Karang? Panas, makin panas lagi. Kok yuk kayak orang ngaling-ngaling. Oke, sekarang balik lagi ke topik. Oke, kita balik ke topik. Tadi kan kita omong tentang mengubah dan diubahkan. Mengubah ini yang tadi jadi contoh itu. Diubah itu adalah, gue kasih contoh segala macam, dan gue disembuhkan dan disembuhkan total. Dan orang yang gue ceritain pertama kali beliau nih, dia cuma bilang, bagus kalau gitu kau harus berdoa terus. Terus dan mengubah ini yang gue kasih contoh ini cuma contoh doang. Ini menurut gue punya pendapat. Kayak brother kita satu, brother John, yang dia sudah benar-benar berubah, tiba-tiba di luar dia punya kendali, mereka bikin lagi. Itu mungkin itu yang gue kasih contoh tadi, gitu. Atau mungkin Bapak itu kan dari versi gua. Sekarang kita tanya dari versinya Om Ansel. Kira-kira gimana tuh itu? Oke, thank you boy. Udah ngundang gua ke sini. Kali-kali gue bisa jadi pelengkap di antara acara kalian. Ya, yang seperti lu bilang tadi boy, ketika kita kalau dibilang ngerubah kan banyak versinya ya. Tapi kita ambil satu filosofi bahwa gambaran hidup tuh kan air ya. Jadi kadang kita kasih versi gambaran yang sederhana seperti kita mau ngerubah air. Jadi air ini awalnya putih, kemudian jadi air kopi, kemudian jadi air susu, kemudian jadi air mata, dan segala macam. Dan sangat banyak. Itu cerita hal mengubah. Tapi ketika dia jadi air hujan, ketika dia jadi air bah yang mematikan, itu ngerubah, dirubah semuanya. Ketika keadaan-keadaan air itu yang tadi kita bilang bahwa mengubah dan dirubah, ketika air itu dirubah jadi air bah, kehidupan segera berubah. Jadi
kalau gue gambarin hal-hal hidup tuh seperti air aja. Itu kadang dia berbahasa, kadang kita nggak ngerti bahasanya. Kadang dia beriak, kadang dia diam. Kadang dia ada di gelas, kadang ada di laut. Kadang itu hidup. Jadi kalau mengubah dan dirubah, sepertinya kita harus detail untuk memahami bahwa ketika kita merubah, kita tahu itu punya alasan gitu. Dan alasan ini belum terjawab gitu. Tapi ketika dirubah, ada satu oknum, ada satu sosok yang merubah kita. Dan dia punya alasan yang sudah dia jawab. Bingung nggak bahasa gue, Boy? Sampai saat ini masih belum. Mungkin nanti ke sana, tapi kayaknya sejauh ini sih masih masuk ya? Masih masuk. Kalian bingung nggak sih? Yo, mesti tanya kawan-kawan yang lain, bingung nggak sih? Kayaknya nggak itu cukup. Lanjut, Ya, ini kan memang masih pembukaan. dia masih pakai, dia berbahasa filosofi. Om Ansel terkenal dengan bahasa filosofi. Om Ansel itu metafor, jadi menggunakan perumpamaan. Oke, lanjut, Om. Lanjut. Iya, Boy. Kadang seperti aku akan merubah hari ini, hari Senin. Aku akan merubah bangun pagi jam 8. Tapi kesiangan, Boy. Karena satu alasan, semalam tidur kemalaman. Jam 5 baru tidur. Jadi tidak bisa bangun jam 8. Betul? Tapi ketika ada satu event, bahwa hari Senin ini gue harus bangun jam 8. Ada satu keadaan yang merubah kita. Harus jam 8. Dan kita wanti-wanti kita bisa bangun jam 8. Nah, ini salah satu contoh kecil keseharian kita yang kita sering hadapi sebagai seorang musisi. Itu banyak hal-hal cerita yang mungkin ada yang bisa mengendalikan keadaan ini, ada yang mungkin kita jadi korban dalam keadaan ini. Seperti itu aja, Boy. Maksud gua bahwa hari ini, ya kan, Boy merubah waktuku yang harusnya aku ada satu hal dirubah sama konsep kalian. Aku ada di tayangan ini. Hal sederhana bahwa semua itu sebenarnya kita sudah paham, bahkan kita sudah lewati semua. Terus apa lagi, Boy? Oke, iya. Jadi sejauh ini yang lu tangkap gimana? Enggak, gue terganggu dengan Murawiri. Kok gue bingung sih? Enggak kelihatan. Gue tanya lu. Kelihatan lempar ke beta tuh pasti. Enggak, gue nanya. Gue tahu apa yang gue harus jawab. Oke. Jadi Om, kalau mengubah berarti dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan biasanya kita yang melakukan. Maksudnya kita dari diri sendiri. Iya, dari kita biasanya begitu. Betul begitu, Om Ansel? Karena kita berbicara soal kehidupan ya. Jadi kita pasti berpikir hal-hal yang basic. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Unsur ketiga kesenyawaan ini mungkin jadi landasan. Ya. Jadi ketika kita untuk memulai mengonsep satu perubahan, pasti 3 unsur ini yang pasti terkait di dalamnya. Dan kembali yang tadi aku bilang, ketika kita merubah seperti yang Boy bilang, mungkin Senin ini bisa berubah, Senin depan dia terubah. Dia berubah, bukan mengubah, tapi dengan sendirinya terubah gitu. Tapi kalau kita dirubah, kita sanggup, yang seperti orang bilang, kita juga sanggup ngerubah teman, ngerubah istri, ngerubah anak, bahkan ngerubah segala hal yang jadi konsep buat hidup. Seperti itu, Han. Okay. Kalau merubah tadi seperti Om Ansel bilang, merubah teman, merubah istri, merubah suami ya, merubah anak, itu dalam hal apa, Om? Karakternya kah? Itu. Perilaku, perkataan, perbuatan. Kadang ada salah satu perubahan yang mungkin kalimat kita mungkin setiap pagi
kita bangun tidur, ya cuman bilang, bahkan tidak pernah menyapa atau cuman bahasa-bahasa yang umum kayak, oh udah bangun loh. Tapi ketika kita masuk ke dalam lingkaran konsep yang barusan, mungkin ada satu hal bahasa yang mungkin itu jadi syarat untuk menyatakan bahwa kita sedang merubah. Kayak contohnya, walaupun terpaksa, kayak contohnya, selamat pagi. Lebih rohani mungkin, shalom. Atau, hey. Jadi dari perkataan juga, dia mulai terjadi satu perubahan. Walaupun itu terpaksa. Tapi itu menjelaskan bahwa kita sedang. Bukan selesai, tapi sedang melakukan. Sedang berubah. Sedang lagi berbuat. Ya. Karena mungkin ada yang cara nerimanya karena terbiasa hal-hal yang biasa aja. Jadi mungkin bingung. Ngapain lu teriak? Atau yang Muslim, Assalamualaikum. Atau yang Kristen, Shalom. Betul? Atau yang biasanya tidak terjadi hal-hal yang aneh. Nah, ketika ada yang dirubah, kita tahu bahwa mau nggak mau kita harus ikut. Seperti pandemi ini, keadaan kita terpaksa dirubah semuanya. Nah, itu gue baru mau ngomong tadi, contoh pandemi ini. Ya, itu salah satu hal yang mungkin kelihatan jelas ya. Sebenarnya kita nggak suka dirubah kayak gini. Bahkan segala sesuatu yang dirubah pasti bertentangan. Segala sesuatu yang akan dirubah pasti asing. Dan kita nggak kenal. Siapa lu? Lu dari mana? Nah, itu terpaksa dirubah ya kalau yang ini ya? Ya. Ini aku nggak belajar dari mana-mana ya, nggak jadi orang sok tahu, tapi aku melewati proses kehidupanku sendiri hampir 30 tahun ya. Aku lewatin hidup. Jadi aku tahu kapan fase aku merubah, kapan fase aku dirubah. Sampai detik ini kayak ya nanti aku juga akan dilupakan. Saat ini mungkin aku masih diingat, tapi ada suatu saat keadaan yang harus aku mau nggak mau dilupakan. Karena harus hilang dari dunia ini. Nah, itu salah satu yang aku bilang hukum ini tidak bisa kita biarkan atau kita sepelekan. Jadi memang ada sesuatu hal yang harus kita terima, bahkan itu sebenarnya kita walaupun dilupakan itu ya. Ya. Satu waktu kita akan dilupakan. Semua akan melupakan kita, Boy. Ya sekarang kita lihat aja. Ketika disebut Patimura baru kita ingat. Tapi kemudian di atas lidah dalam waktu hitungan menit hilang, Patimura terlupa lagi. Tunggu nanti hari pahlawan. Itu juga kalau ingat. Itu pahlawan. Gimana orang biasa yang cuma segelintir anak istri yang kemudian hidup dengan kesibukannya masing-masing. Dan kita lama-lama akan dilupakan. Asal jangan Tuhan melupakan kita toh. Oh jangan, kalau yang itu jangan. Tapi ini dari tadi deh. Tunggu ada yang kita sapa-sapa. Kita asal sapa dulu. Yang penting jangan Tuhan melupakan. Jangan kita. Tuhan melupakan kita. Itu penting. Oke, ini aduh panjang ya. Ada Om Ansel itu murah senyum, selalu ceria auranya. Oke. Dari tadi ini ada yang berteriak panggil Om siapa? Om Ansel dari Aam Aulia. Oh iya, salam. Halo, kangen. Aduh, salam sayang ya. Karena dari tadi juga Om Ansel beta rindu. Oke. God love you ya. Iya, ada Kakak Budi Raharjo, selamat malam. Ada Kakak Mario Kundus Bandung. Sun sayang, pipi kiri kanan Bud. Sun sayang ya. Iya, ada Kakak Salus Pahun, ada Iemira Kaho, selamat malam. Dan asik ini diskusi menarik Kakak Boy dan Kakak Hani, senang dengar ulasan Om Ansel mengenai mengubah dan dirubah. Oke, Aam Aulia bilang Om Boy, Om Ansel sehat-sehat selalu. Terima kasih, amin. Oke. Terima kasih, amin. Oke,
kita sambung ke tadi, asal jangan Tuhan melupakan kita. Kita, betul. Tapi yang pasti kita akan dilupakan, cepat atau lambat. Ya, Om Ansel. Ya. Om Ansel beliau ini punya pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Spiritual. Bisa Spiritual, bagi dong. cerita itu? Eh, Oh, sebentar dulu, nanti aja. Oh, itu nanti dulu. Nanti dulu, tahan dulu. Ditahan dulu, tahan. Nera mana Nera? Mana Nera? Tahan dulu, Om Biar Ansel. Nera nyanyi dulu. Oke. Om juga mau dengar Nera nyanyi ya? Nera mana Nera? Oh, dari Om Daniel Epripail. Bung Ansel, senyummu menenangkan hati. Amin. Wow, luar biasa. Kan dibilang auranya Om Ansel itu dingin. Oke, coba lagu. Kalau Om Boy coba senyum. Om Boy senyum santai. Menenangkan juga. Tapi gue memang panasan orangnya, Om Ansel. Emang. Gue memang cepat meledak-ledak. Enggak, itu cuman sebuah keadaan aja. Ketika seperti orang aja, Boy, seperti kita lihat kita harus lewat pagi, siang, sore. Mungkin Boy ada di keadaan di siang hari itu. Siang mulu gitu kan. Iya, enggak. Itu kadang kita pikir waktu kita jadi seorang temperatur seorang yang pemarah tidak selesai-selesai. Enggak, sebenarnya dia lagi ada di keadaan itu. Wajar aja, wajar. You raise me up. Ini kita udah teman-teman kita yang baru, ada Maria Francisca, ada Justin Maria Wayuni, Mbak Yani. Oke, ada Daniel apa nih? Epripail tadi yang bilang Om Ansel senyumnya selalu menenangkan hati. You raise me up. Jadi mau ngomong apa? Ya, lagu ini kenapa sih selalu kalau dengar lagu ini selalu saya sih pribadi seneng banget. Karena ya you bagi saya you itu Tuhan Yesus. Jadi you raise me up selalu ketika saya down pasti dengar lagu ini saya punya satu kekuatan. Untuk hello you are not alone gitu kan. Lu nggak sendiri dan itu dia memberikan kekuatan untuk stand up again gitu. Dan terutama di masa seperti ini lagu itu pengaruhnya besar sekali. Oke, jadi menguatkan. Kita kembali ke lihat nggak sih nanya gue? Iya. Nanya cuma sepotong. Ya mungkin jangan terlalu panjang lebar gitu loh. Udah pas, udah bagus banget. Orang Om Ansel aja dengerin. Oke, halo, balik ke Om Ansel. Selamat malam Om Ansel. Jadi Om Ansel bisa ceritakan Om Ansel punya pengalaman rohani itu? Thank you, Boy. Kalau ceritanya jadi panjang ya, mungkin aku simpelin aja ya, satu sinopsis kesimpulan. Jadi dulu mungkin aku ada di dunia juga nggak tahu. Gue lahir juga gue nggak tahu. Gue nggak mau juga. Gue mau juga gue nggak tahu. Tahu-tahu gue ada. Sampai gue dikenalin Tuhan sama orang tua gue juga nggak tahu. Itu mereka juga nggak tahu ngenalin Tuhan. Nggak tahu, dia juga denger-denger gitu. Dan akhirnya dengan sebuah perjalanan yang cuman mendengar, dengar cerita, seakan-akan katanya, dan segala-galanya lah. Ya, kita nggak pernah, kayak kita lihat kan, David Foster keren loh. Iya, kita cari videonya, jelas kita lihat. Ada. Kalau ini kita bingung cari Tuhan. Dan gue mungkin jadi sosok yang seperti itu. Gue cuma tahu bahwa ada Tuhan. Gue cuma dengar. Nggak tahu. Gue beragama apa enggak, gue juga nggak tahu. Yang penting gue berjalan hidup. Dan gue seakan-akan nggak ada Tuhan. Kalau katanya Tuhan yang mematikan,
gue juga nggak percaya karena saat itu keadaan itu kalau gue mau mati ya mati aja, bukan kehendak Tuhan. Gue nyari duit, apa urusannya sama Tuhan? Gue yang usaha, nggak ada campur tangan dia juga. Gue pikir huyo gitu. Ini satu proses kesimpulan kehidupan gue dulu seperti itu. Yang gue, siapa lu? Lu nggak ikut campur sama gue. Itu loh. Ketika gue mendengar, gue mulai mungkin diperdengarkan lagi sesama orang-orang yang mungkin sudah melihat atau sudah ngalamin satu proses perjalanan, dan gue diperdengarkan. Cuman sebatas dengar dulu, belum lihat. Gue mulai dengar, gue mulai dengeran. Tapi gue yakin, ketika gue panggil, dia jauh banget, boy. Karena tinggi banget, dan gue rendah banget. Dan ketika gue panggil, gue minta tolong, gue bilang, ayo dong buktiin, lu buat sesuatu buat gue. Supaya gue tahu lu Tuhan. Nggak juga ketinggian mungkin ya, boy, ya. Dan gue terlalu rendah. Dan akhirnya di dalam keadaan seperti itu, gue mulai meragukan lagi bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Nah, ketika suatu saat gue ngalamin satu fase, di mana teman-teman gue ninggalin gue, di mana saudara-saudara gue ninggalin gue, di mana bahkan musuh-musuh gue juga, nggak usah dihitung ya. Dan gue alone, gue sendiri yang seperti kamu bilang tadi, Hani. Dan ketika gue sendiri, dan gue butuh sahabat, gue kehilangan semuanya. Gue hilang semua, gue kehilangan. Sampai gitar yang gue pegang aja jadi nggak enak, jadi seakan-akan nggak ada pengaruhnya buat gue. Dan gue butuh seorang. Nah itu, dia muncul sebagai seorang sahabat. Gue merasakan Tuhan itu sebagai sahabat. Jadi gue, mungkin kata orang, lu harus banyak berdoa. Kalau gue lebih suka, gue banyak berbicara sama dia. Segala hal, setiap saat. Gue nggak harus duduk berdoa, karena yang seperti gue bilang sama lu, boy, kemarin. Gue banyak berdoa juga, Tuhan tetap gak sayang sama lu. Lu banyak gereja tiap hari, banyak ke musola, banyak sholat, Tuhan gak sayang sama lu juga, gak tambah sayang. Kenapa? Gue ngelewatin itu, dan ketika gue sadar, ternyata ada agama kek, nggak ada sembahyang kek, nggak ada doa, nggak ada gereja, Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan sudah mendahului kita dan sangat sayang sama kita. Kalau kita sering berdoa, kalau kita sering, kita yang jadi tambah sayang sama Tuhan. Bukan Tuhan tambah sayang sama kita. Dia sudah mendahului. Dia sudah memberikan segala sesuatu yang lebih sayang dari kita, sudah terdahulu. Ketika kita mulai sering, kita yang jadi tambah sayang sama dia. Itu yang gue rasain. Jadi gue bukan seperti menyembah, atau gue seperti jadi, wah dia sosok yang harus ditakuti. Enggak. Jadi gue sosok yang memang, lu sahabat gue, gitu. Dan gue komitmen, gue nggak akan kecewain lu. Gue nggak akan tipu lu. Gitu. Nah, bagian-bagian sederhana aja, sampai gue bilang sama istri gue, sama anak-anak gue, bahwa, lu tahu nggak, hampir 20 tahun, gue yang cari duit, gue yang ngempanin lu, gue yang ngasih makan lu. Nah, ini gue mau show ini. Gue punya sahabat yang akan ngejamin semua hidup lu. Lu nggak perlu lu masuk Kristen atau apa, enggak. Lu cukup kenal aja. Dia sahabat gue nih. Dan akhirnya gue berhenti kerja, boy. 4 tahun, 5 tahun gue nggak kerja. Gue buktiin sama anak-anak bini gue. Dan gue nggak mau cari duit. Dalam keadaan seperti itu, gue bener-bener gue udah nggak lihat duit, gue udah nggak tahu duit, semua HP gue buang. Dan ketika itu istri gue baru tahu, Bo. Bayangin, gue harus hidup kontrak, gue harus bayar anak sekolah, semuanya bisa teratasi. Jadi ketika kita kenal Tuhan, sebenarnya kita sudah mendahului kesuksesan, kita sudah mendahului keselamatan. Yang kata orang Kristen bilang,
kita selamat. Enggak, kita sudah mendahului itu semua. Kita sudah melewati. Kita sudah ada bahkan kalau paradise kita sudah lewat. Nggak tahu orang yang merasa, ya, yang aku pernah bilang sama Boy, hidupku sekarang tidak ada masalah. Nggak tahu. Tidak ada mas, sampai pandemi aku tidak tahu, aku tidak pernah ngasih uang sama istriku, tapi aku tetap makan. Aku tidak cari uang. Demi Tuhan. Tuhan ada di sini. Dia ada, dia nonton kita, Honey Boy. Dia ada di sini, aku tahu. Amin. Ya, dia ada di sini. Dan akan terjadi perubahan esok, lusa. Coba aja. Kau tahu, aku bilang Tuhan, gua nggak tahu malam ini. Tapi kau tahu, bahwa acara ini nggak ada rencana, nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan udah taruh ini jadi satu hal yang harus kalian lewati. Karena dia mau berbuat. Karena dia mau membuktikan bahwa apa yang kamu buat tidak ada yang sia-sia. Amin. Jadi aku tahu, Bo, perjalananku sampai aku mengenal. Mungkin dulu aku menyembah Tuhan. Mungkin dulu aku takut sama Tuhan. Tapi ditakut-takuti. Itu sama orang-orang tuaku. Aku tidak gereja, aku dimarahi. Jadi korban yang ditakut-takuti karena sosok dan Tuhan jadi momok. Dan ketika aku mulai melewati proses, Tuhan jadi sahabat. Tidak terlalu tinggi. Dia jadi sahabat. Tadi Hani bilang bahwa ketika aku mendengar lagu ini, aku jadi kuat, aku jadi ini. Memang, karena dia ada di situ. Pujian adalah tempatnya. Itu bukan rumah ibadah, bukan rumah ini, bukan. Dia ada di atas pujian. Pujian, kita tahu ketika aku memuji Boy dengan pekerjaannya malam ini, aku yakin ada Tuhan di antara Boy sama aku. Aku puji acara ini, aku minta diberkati, aku yakin. Kita bertiga di tengah, ada Boy, ada Tuhan, ada Hani, ada aku. Nah, aku lebih suka dia jadi sahabat yang ada setiap saat. Sampai batas aku mengenal dia. Eta, sampai detik ini aku mulai punya kekuatan untuk mengenalkan dia juga kepada istriku, kepada anak-anakku. Karena apa? Aku sudah kenal. Aku sudah kenal Boy, rumahnya di Bogor, kesukaannya ini. Aku akan berani aku perkenalkan orang. Karena aku tidak improv. Boy seorang sosok vokalis yang melo. Bisa juga antagonis. Dan segala hal. Aku lebih kenal. Dan perjalananku sampai detik ini, aku tahu. Dia mengenalku. Aku tahu. Aku tahu, kenal. Di mana dia akan kutemui. Luar biasa. Gitu, Boy. Bro, aja ya. Ini, bro ini kan pernah, Ansel ini pernah punya pengalaman, pernah mati dulu, bro ya? Itu yang gue bilang. Kalau ceritanya terlalu panjang, toh, makanya disimpulkan saja. Oke. Disimpulkan, termasuk itu, Boy. Itu sudah, maksudnya kita simpulin. Jadi kalau yang nanti lebih spesifik, lewatmu aja. Kita ke rumah, atau kita konsultasi lebih dalam, toh. Soalnya pasti banyak yang mau dengar nih. Om Ansel, cerita sedikit aja pengalaman bro dulu tuh. Yang tabrakan itu. Dulu aku nggak percaya sama hal kematian, segala macam. Dan aku orang yang, tadi aku bilang, bahwa Tuhan nggak ada pengaruhnya dalam hidupku. Nggak ada pengaruh. Jadi makin aku kenal Tuhan, makin aku berdosa. Makin ke gereja, makin aku banyak berdusta. Nggak tahu itu jelas. Nggak ngerti aku. Nggak tahu itu hukum rimba atau gimana. Tapi ketika aku banyak mengenal, dan banyak yang dirubah. Banyak yang dirubah. Bukan aku mengubah, banyak yang dia rubah. Sampai detik ini. Dalam pola bermain musik, dalam pola kehidupan, sampai dalam pola berbicara. Atau? Dan kematian
Dulu mungkin jadi satu hal yang menakutkan. Tapi saat ini aku mulai rindu kematian. Kematian jadi suatu hal yang dirindukan. Jujur, mungkin sertifikat terakhir ya. Aku tahu, aku hidup di bagian itu. Ya semua kita tunggu apapun. Mereka teriak-teriak pandemi, mereka takut untuk berbaris ke arah sana. Tapi kita jadi orang yang saat ini, malam ini, Tuhan buat, itu jadi satu kerinduan. Itu jadi satu kerinduan yang kita sudah tahu. Sebenarnya apa yang terjadi di keadaan itu. Itu yang Paulus bilang, bahwa itu keberuntungan. Seorang yang terberkati berkata, singkat, adalah satu hal yang beruntung. Kematian adalah suatu hal keuntungan. Gila. Kalimat ini gak bercanda. Paulus bukan nabi yang hebat juga. Dia manusia yang terbuat dari tanah. Sama kayak kita. Dia mengatakan sepenggal kalimat. Dan itu jadi satu pemikiran yang sampai saat ini kita duduk. Kenapa bisa jadi beruntung? Jujur aja kita malam ini kita juga takut. Kalau ditanya kita juga menghadapi hal itu. Kita takut. Kita takut jujur. Dan aku ekstrim, sudah mulai harus, gue rindu. Gue harus rindu. Gue gak tahu, gue harus rindu sama yang kayak gitu. Dulu aku ngalamin itu, jadi cerita aja sedikit, Bo. 2000 nganter jenazah, pulang jadi jenazah. Mungkin itu jadi satu hal yang mengerikan. Beritanya juga mengerikan. Apalagi ceritanya. Satu ambulan, banyak yang mati. Dan aku ada dalam keadaan ruang mayat, segala macam. Dan itu jadi satu hal yang menakutkan. Dan mengerikan. Sampai detik ini pun kalau aku cerita, itu kayaknya warning Tuhan terakhir. Yang begini, itu kematian yang bukan dari dia. Makanya aku nggak pernah expose. Karena sampai detik ini, ceritaku itu cerita yang sebenarnya bukan cerita Tuhan. Itu warning. Ketika aku ambil upah semua kejahatanku, ketika aku ambil upah semua apa yang aku buat, aku ada di situ. Itu warning. Itu upah. Tapi kalau kita lihat dari buku itu orang yang masuk ke lembah itu, detik ini juga kau bersamaku di Paradise, penjahat sebelah kanan tuh. Nggak ada tuh cerita-cerita yang berdarah, yang serem mengerikan apa segala macam. Detik ini juga kau berada di pangkuan Abraham, Lazarus orang kaya. Tidak ada cerita-cerita yang seperti ya, kalau mungkin saya ceritakan, kalian akan lebih serem. Akan mengerikan, nanti kita. Tapi sekali lagi, ketika kau mengenal Tuhan, ketika kau mengenal Allah, siapapun kalian, kematian sudah kalian lewati. Kehidupan baru sudah kalian raih. Sampai detik ini. Di buku itu selalu bilang, selamat datang Yerusalem baru. Aku bilang memboy malam ini, kamu sudah hidup di Yerusalem. Kamu sudah bisa cium tangan istrimu. Istrimu sudah bisa cium tangan suami, tanganmu juga. Jadi tidak ada satu hal, kendala, apa dan segala. Kalian sudah saling terbuka. Itu ciri orang yang ada di Yerusalem baru. Mungkin itu cuma bahasa simbol. Tapi buat mereka yang di luar Kristen, saya percaya. Syakina mawada. Walilahi junusa walti wallahu aisyan hakim. Bahwa ketika dia terasa terhakimi, bahwa dia hidup di dunia. Dia hidup dalam keadaan bahagia, damai, sejahtera. Dia juga sudah masuk dalam lingkarannya. Apapun itu, aku tahu. Bahwa yang Tuhan buat hari ini. Menyentuh banget ya. Iya. Gila, Om Ansel.
Ya banyak. Iya boy. Dulu gini Hmm. boy, cuman Hmm. hal kecil mungkin. Kenapa? Gue masuk neraka. Gue pikir sampai umur gue sekarang ini menjelang mendekati, gue pikir kenapa gue dulu bisa masuk neraka. Gue tahu gue di neraka, gue tahu, tapi gue nggak banyak cerita hal-hal yang mengerikan. Jadi Tuhan tidak disuruh kita cerita hal-hal yang mengerikan. Kita cuma mengkabarkan hal-hal berita sukacita. Itu? Mungkin dulu ada buku wartawan yang minta aku bikin buku segala macam dan banyak segala 12 bahasa dari Amerika, semua mereka bilang untuk berkat. Aku bilang, bagaimana pengalaman matiku yang cuma 3 jam, 4 jam. Nabi 25 orang turun ke dunia aja manusia nggak taubat. Bagaimana ceritaku yang cuma 3 jam. Nggak juga jadi berkat. Nggak bisa nobatin orang juga. Tapi aku percaya ceritaku yang kecil, minim bisa nobatin istri anak-anakku aja. Oh itu udah puji Tuhan. Itu udah haleluya buatku. Itu? Jadi kalau aku berpikir, mungkin malam ini ada yang mendengar. Mungkin ada yang mungkin tertarik. Aku tahu. Dia akan dibentuk juga seperti Tuhan ngebentuk aku. Sebagian dari perjalanan hidup, Tuhan mau kita masuk sama-sama. Sekeluarga. Tuhan selalu berbicara konsep rumah tangga. Tuhan nggak berbicara individu. Makanya waktu itu kenapa aku dihidupkan lagi. Mungkin aku masuk neraka sendiri. Iblis marah. Dia maunya semua. Anakku, istriku juga masuk di bawah. Itu karena konsep sebelahan sama nih. Tukang curi itu, kalau dia selalu berbicara satu keluarga, yang itu juga satu keluarga. Jadi mungkin itu nggak memenuhi syarat juga. Akhirnya aku tahu bahwa Tuhan mau aku satu keluarga. Tapi cuman yang aku bilang ada satu hal yang mungkin aku pesan dari aku bisa kasih pesan dari cerita itu bahwa jangan bercanda sama hal yang namanya kematian itu bukan satu hal yang dianggap bisa bercanda karena di sana apinya abadi, di sana gelapnya 4 kali gelap. Ketika mata ditutup gelap, terus ditutup lagi sama peti 2 gelap, ditutup lagi sama tanah 3 gelap, terus sama satu kegelapan yang asli dari alam sana. Jadi di sana tidak ada setitik cahaya pun, tidak ada setitik cahaya pun, gelap 12 mil di bawah bumi. Dan itu nggak bercanda, itu ada. Makanya di sini bukan butuh referensi klien, enggak. Di sini butuh penyelamat. Di sini butuh juru selamat. Cuma ada sosok penyelamat yang sanggup melewati keadaan ini. Karena nggak ada yang sanggup. Gelap, gelap, gelap. Cuma ada jerit, kertak gigi. Sisanya tidak ada. Dan satu bentuk perjalanan terputus. Itu antara perjalanan hidup dan perjalanan kematian jauh berbeda. Jauh banget. Makanya itu juga salah satu bagian dirubah. Ketika kita harus hidup dan dirubah keadaannya. Kita masih butuh makan, Hani. Di sana kita masih butuh makan, minum. Karena saat itu saya haus sekali. Ketika saya cari air, saya bingung. Saya cari air, saya bingung tangan saya di mana. Ketika ada yang memberi air, saya bingung mulut saya di mana. Saya tidak kenal diri saya. Kan gila. Dan itu satu cerita yang buat saya sampai detik ini. Tuhan, jangan biarkan saya tidak mengenal mulut saya, tangan saya, kaki saya semua. Benar-benar jujur, saya tidak tahu di mana saya harus ambil gelas. Ketika saya bisa ambil, saya bingung mulut saya ada di mana. Mulut terlalu jahat mungkin ya.
Saya tidak tahu. Dan itu pesan yang terakhir yang saya katakan juga sama istri anak saya, kalau nggak penting nggak usah ngomong. Bahasa udah terlalu banyak di atas muka bumi. Bahasa yang negatif aja kita tidak bisa kendalikan. Kita jangan ngeluarin lagi bahasa negatif, memperbanyak bahasa negatif untuk jadi perbendaharaan di luar sana. Bahkan dari sumber rumah kita juga, kita memberikan sampah yang di bagian itu. Makanya aku selalu katakan, di buku itu selalu berbicara kalimat hati-hati mulutmu dan segala hal. Dan ternyata memang, karena apa ya? Bayangin, aku cuman pikir bahwa Tuhan juga menggunakan lidahnya, bukan kuasanya yang hebat, tapi Tuhan menggunakan lidahnya. Lihat buka Injil pertama, ketika dia katakan, jadilah terang. Dia tidak simsalabim, boy. Tidak hats. Dia gunakan lidahnya. Jadilah terang. Terus kemudian dia lihat. Dan dia bergumam. Oh, baik adanya. Oke. Lihat. Ketika dia ucap. Dan terjadi. Ketika terjadi dia lihat. Dan baik adanya. Tapi awalnya. Kalimat. Kenapa aku selalu bilang sama anak istri, kalau nggak penting, tidak menghasilkan sesuatu kekuatan, jangan bunyi. Gak usah segalanya. Kalimat, biar, dia yang bunyiin. Makanya kadang ada orang selalu bilang, Tuhan sembuhkan aku. Dia tidak sembuh sakitnya. Tuhan tolong aku. Tidak. Karena kalimatnya beda. Ada di buku itu mengatakan, kenapa engkau lamban mendengar bahasaku? Bahasanya dia. Tidak, kita pakai bahasa kita. Itu kita banyak berdoa, Tuhan tolong, Tuhan terima kasih atas hari ini. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Semua ego kita. Tuhan, kau beri kami bayar rumah. Kau beri kami kesehatan hebat. Tidak perlu kau ucapkan, Tuhan kasih itu. Gratis. Banyak orang mengeluh, makanya banyak orang datang ke rumah. Aku bilang selalu, kenapa engkau selalu mengeluh hidup? Aku pengen ada seseorang yang datang kepadaku dan lu mengeluh tentang dosa lu. Aduh Tuhan, hidup gue bagaimana besok hari? Mati lu. Seumur hidup 70, lu mengeluh hidup. Kapan lu mengeluh dosa lu? Lu datang ke hadapan Tuhan, Tuhan, gue pernah berbohong, gue pernah berdusta. Gue pernah nyakitin seorang. Lu gak usah bayarin gue kontrak, tapi lu tahu yang ini dan lu ampuni yang ini. Ini lebih besar dari semua yang gue minta. Kadang di bagian-bagian hal ini, itu ketika kita sanggup melakukan ini, karena aku merasa bahwa aku dirubah. Aku dirubah. Sampai malam ini. Aku tahu aku dirubah. Dari cara berbicara, dari cara berpikir, dari cara berbuat. Aku tahu. Bukan aku hidup harus kebingungan dengan hari Senin yang datang. Tapi hari Senin harus kebingungan karena aku masih hidup. Iya, bagaimana hari Senin? Kebingungan, boy harus makan ayam. Semua hari harus minum wine. Bagaimana caranya itu? Hari Senin kebingungan. Karena kita masih hidup. Jadi itu cerita tentang itu sampai saya detail dari kematian, saya perjalanan hidup sampai bagaimana Tuhan itu jadi ada beneran. Itu dia bukan story 2000 tahun yang enggak, dia ada di sini, dia ada di kita. Kau percaya boy? Katakan amin bahwa hari ini dia ada di sini. Amin. Siapapun yang mendengar hari ini, betul? Karena kalian semua dari sana. Dan aku bilang hari ini, Bo, Tuhan ada di sini. Dan Tuhan akan mengambil beberapa orang untuk bercerita, jadi kesaksian yang lebih dari ceritaku. Wow. Amin gak, Hani? Amin. Amin. Jadi dia
tidak tinggi tapi dia jadi sahabat. Dia jadi sahabat. Yang Dan dia kalau tidak kita pernah tidak pernah membiarkan kita sendiri sebenarnya. Tidak perlu tidak khawatir. akan pernah. Iya, karena kita pasti hidup. Tuhan kasih gratis. Ya. Betul? Hidup ini gratis ya. Berarti yang harus kita keluhkan adalah kenapa kita buat dosa itu. Jangan bicara kalau tidak menghasilkan kekuatan. Itu boy. Kadang Tuhan selalu bilang, Bo, kuduslah engkau. Nggak ada yang bisa kudus. Karena aku kudus. Iya. Mana bisa kita orang jadi kudus. Kadang kita punya cara. Ada beberapa orang-orang yang akhirnya berhasil. Dengan cara mengingat Tuhan sosok yang mungkin. Dia juga lupa. Dia perlu diingatkan. Rahel. Rahel berdoa dan mengingatkan Tuhan. Tuhan, gue mau punya anak. Dan Tuhan kasih, oh ya gue lupa. Sarah 100 tahun. Dan Abraham mengingatkan Tuhan. Jadi kadang kita mengingatkan, Bu. Tuhan, lu harus ingat. Gue kecil. Tuhan, gue lemah. Tuhan, lu tahu gue. Jangan lu kasih gue yang bisa gue. Kalau jatuh, gue tahu lu bangunin. Kalau gue pergi tinggalin lu, yang gue repot. Ya kan? Karena gue kecil. Aku selalu ingati dia hari-hari. Hari ini, banyak masalah yang mungkin jadi besar karena kebodohanku. Yang mungkin jadi kecil karena hikmat yang kau berikan. Tapi sekali lagi, Amos Ansel Seda, kecil. Itu kecil. Bahkan aku selalu bilang sama anak-anakku, mulai saat ini ketika aku mengenal Tuhan, berhentilah engkau memanggil aku Bapak. Berhentilah engkau untuk meminta tanggung jawab padaku. Karena aku tahu sebenarnya aku juga nggak ngerti aku bersama ibumu mau ngapain. Aku juga nggak tahu engkau nongol ada di aku juga bingung mau ngapain, mau bawa kemana lu. Jadi sampai detik ini anak-anakku manggil aku nama. Anak-anakku tidak manggil papa. Enggak. Aku bilang, jangan. Ada bapakmu yang hebat. Kalau kau minta apa, minta sama bapakmu yang hebat. Kalau aku jadi kacung di tengah rumah ini. Aku jadi pembantu. Tuhan taruh di mana? Berkat anakku yang nomor 1. Aku ambil. Mau itu di neraka lagi. Ambil. Gua ambil. Lu taruh dalam laut. Gua masuk. Jalin gua kacung yang hebat. Ya kan? Karena semua. Statusnya semua yang deket dia. Lu harus hebat melayani. Gak ada lu jadi pemimpin. Pelayan. Dan gue melayani. Dan gue bilang sama istri gue, kalau lu gak bisa hormati gue, belajar dulu sama sosok yang ngajarin bagaimana cara ngormatin. Karena penghormatan lu selama mulai nikah dari sejak ini, gak ada apa-apanya. Gak ada bentuknya. Gak ada buktinya. Lu masih banyak menyembunyikan hal-hal yang lu gak buka semuanya. Banyak di hati lu. Itu yang gue juga gak ngerti. Nah, itu perjalanan-perjalanan yang akhirnya bukan mempengaruhi keadaan religinya, tapi mempengaruhi pola kehidupan yang aku lewati. Proses hidup ini yang diubah sama Tuhan. Dan aku selalu bilang kalau tiap malam, pekerjaanku paling suka kalau jam 12. Aku tanya dia, hari ini adakah segala sesuatu yang menyakitimu? Aku minta maaf. Karena aku nggak tahu tuh. Supaya besok subuh kalau aku mati, tanganmu layak nganterin aku ke lubang. Jadi tidak ada kesel. Tuh. Jadi hal-hal kecil aja gue mulai lakukan. Cuman itu aja boy, dampaknya ya dari segala hal yang dirubah. Waduh, sampai malam ini, gitu. Luar biasa, Om Ansel. Amin. Banyak. Ini ada David Milu.
ada Marlina Nololang, ada Albertina, ada Agil Ira, Artos. Agil Atos, ada Ilojer. Keren banget, kesaksiannya sangat apa nih? Sangat memberkati. Memberkati. Amin, amin, amin. Yohan Uba, Philip Rangga, Vincenzo. Inspirasi sangat istimewa Dari kakak dari Indah M. Nur. Indah M. Nur, Ada Om Lori Bertopa. Gadijo, Ada Om Lori Gadijo. ada Alberta, Ada Vicky. ada Vicky Dimuheo. Hmm. Luar biasa Om Ansel. Memang kalau mau dipikir-pikir kadang-kadang betul juga ya. Kita ini kayak nongol saja di bumi, muka bumi ini. Kita nggak tahu kita mau ngapain. Iya, Boy ya. Iya, kalau mau dipikir-pikir, kalau kita pikir ya. Ya, tiba-tiba muncul aja. Ya benar juga kalau mau dipikir-pikir. Nah, kira-kira menurut Om Ansel punya pandangan tuh, sebenarnya kita hidup ini untuk apa sih sebenarnya? Coba kamu pegang tangan Hani. Kamu pegang tangan Hani telapaknya. Pegang ya, rasakan. Terasa tidak? Ada sesuatu yang bisa kamu rasa. Ada toh? Terasa. Ada yang kamu pegang. Sekarang lepas. Lepas. Coba bayangin. Ada satu rasa yang baru saja kamu bisa rasakan. Dan ada satu dalam hitungan detik kamu tidak merasakan. Padahal kamu pernah. Jadi kehidupan tuh seperti, ya gue berasa gue pernah hidup. Ya, seperti yang barusan tadi kita pegang. Kita pernah pegang api itu panas. Kita tahu. Tapi kita bukan bodoh untuk pegang terus api itu jadi panas. Tuhan bukan mau bikin kita umur pendek. Tuhan mau umur kita abadi. Tapi tahu tadi saat kita memegang api, Tuhan nggak mau kita terbakar di atas muka bumi ini. Karena muka bumi inilah tempat di mana buku itu omong. Bahwa semuanya akan jadi lautan api. Tuhan tahu, lo harus lewat kematian. Aku tahu, Boy. Bahwa hidup ini, kita hidup cuma disuruh tahu. Bahwa Tuhan punya janji. Lebihnya nggak ada. Tuhan punya janji. Dan kita tahu janji itu. Janji yang pasti. Amin. Kita cuma tahu. Tuhan janji. Rumah tangga yang bahagia. Tuhan janji itu. Bayangin, kita cuma disuruh hidup. Kita cuma tahu untuk mendengar. Dia berjanji. Atau makanya ada orang bilang, Ansel, kenapa lu nggak bawa foto-foto istri anak lu di dompet? Gue bilang, kenapa harus gue bawa foto anak bini gue di dompet? Seperti orang-orang yang kalau kangen, oh enggak. Kenapa? Gue sudah terlalu kenal sama istri anak gue. Jadi gue nggak penting bawa fotonya. Gue udah kenal. Paham nggak perumpamaan gue ngomong nih, Boy? Itu, ya. Kenapa lu nggak pakai tribut keilahian? Gue udah terlalu kenal. Sampai lu menghilangkan tradisi-tradisi religi. Enggak, gue udah terlalu kenal. Bukan gue sombong, bukan gue sok belagu, enggak. Yang barusan aku bilang. Aku mulai diperkenalkan sama kehidupan yang disembunyikan sama Tuhan. Aku mulai diperkenalkan sama penghasilan yang beda. Kita sama-sama menghasilkan 100.000, Boy. Sama. Tapi beda. 100.000 itu yang Tuhan sembunyikan. Aduh, itu bisa bingung. Kenapa dia bisa cukup sampai 1 bulan? Gitu. Itu, ya 100.000 yang tadi lewat pikiran, sore so habis. Jadi kadang kita sadar, Boy, yang tadi Boy bilang, kenapa? Tuhan tahu manusia punya keterbatasan. Akhirnya lihat, kuasa dia yang hebat. Kalimat dia yang hebat. Dia bilang, jangan takut. Itu kalimat sangat mengerikan, Boy. Kalau kita tahu kita jangan takut, kita jangan pernah bawa kalimat itu takut gak bayar rumah,
takut nggak bayar cicilan, takut mati. No, takut itu cuma takut buat dia. Tuhan nggak suruh takut itu, terus takut lu kena pandemi, lu takut kena ini. No. Ada orang bilang kemarin, lu harus antri vaksin darah, suplemen darah orang yang terkena COVID. Gue bilang, gue udah tervaksin darah 2000 tahun yang lalu yang mengalir dari ujung Kalvari. Darah itu udah mengalir. Jadi gue nggak perlu vaksin. Gue nggak perlu rapid test. Gue nggak perlu swab. Nah, ini bagian-bagian ketika kita mengenal. So, kita tahu sampai detik ini kita tahu janji dia. Iya dan Janji amin dia. ya. Iya dan amin. Udah nggak ada lagi. Makanya tiba-tiba ada begini nih, di ujung pandemi, semua sedunia teriak ekonomi. Semua teriak, individu berteriak, mati gue duit. Habis mati gue duit. Aduh, waduh, kenapa ujungnya jadi dia yang muncul? Semua orang berteriak di ujung, duit gue kemana? Mati gue. Kita mencernanya pakai hikmat bahwa dunia ini itu semuanya sudah sangat bersandar di kekuatan itu. Bukan kita nggak butuh, kita bisa mengendalikan. Kita bukan terkendalikan sama keadaan yang situ. Boleh mau pandemi lockdown 7 tahun juga, kita tahu. Kita punya janji. Kita bukan punya duit. Kita punya janji. Oke? Amin, Sama- amin. Luar biasa Ya. Om Ansel. Amin, Sampai Om boy. Bas speechless Gue nih sampai kayaknya. gue nggak tahu gue mau ngomong apa lagi. Tapi yang pasti Dia begini. speechless dia. Kayak yang pasti sih. Gue tahu beliau nih kan kita Ya. banyak cerita. Kalau dia cerita lebih detail lagi tadi memang benar-benar. Tapi ada satu kalimat Nggak, yang dia bilang harus minar mati itu, adalah keuntungan tadi seperti kata Bro bilang Paulus. tadi. Nah, itu menurut gue memang harus begitu berpikirnya. Hmm. Ya karena memang ujung-ujungnya ke situ kita. Hmm. Nah, cuman cara berpikir kita bagaimana? Celakakah itu kematian itu atau keuntungan? Kalau keuntungan karena kita punya janji itu tadi. Iya. Makanya kan keyakinan atau faith. Jangan takut. Ya, jangan takut itu tadi dalam loh. Iya, Kalau yang kata-kata. Om bilang tuh, kalau lu ngomong jangan takut, ya berarti ya nggak usah perlu takut sama semua yang tadi itu kan. Iya, memang benar. Jangan takut. Kita cuma takut Tuhan aja. Begitu kan? Makanya kadang kita melatih lidah kita dengan bahasa-bahasa dia. Itu seperti hal-hal kecil. Kenapa Tuhan sembunyikan bahagia yang dikejar manusia nih bahagia? Dia ada di orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang baca sendiri tuh. Itu lihat tuh, ada 10 kalimat yang nggak ada di pikiran kita. Nggak ada yang berbahagia Betul. ATM 7 miliar, nggak ada. Cuman berbahagialah orang yang miskin rendah hati. hatinya, yang rendah hati, yang bisa melayani. Berbahagialah orang yang mengakui semua kesalahannya. Bayangin, ternyata bahagia disembunyikan Tuhan bukan di atas sana. Di segala sesuatu hal yang kita nggak pernah pikir. Pernah kedatangan seseorang. Itu bukan materi, bukan berupa Betul, bentuk Pernah, Boy? bendaan. Iya. Pernah, Boy? Satu kali kedatangan ibu gua. Ibu gua orang yang sangat mengandalkan gua karena gua anak pertama. So, jadi selama gua hidup, ini bagian yang dirubah nih, Boy. Itu ada satu hal kesaksian yang gue buat sampai hal ini aja, padahal ini ekstrim buat gue. Tapi kenapa gue buat ini? Itu dari hasil diubah. Itu. Makanya kedatangan ibu gue, terus ada istri anak gue. Ibu gue datang, nangis. Kenapa, Ma? Listrik disegel. Udah 3 hari gelap. Hah? Kenapa, Ma? Ketahuan sama PLN nyolong. Jadi diputus disegel. Sekarang harus ada duit 3 juta.
Kalau enggak, gelap. Boy, gue nggak tahu seketika, boy. Gue nggak tahu itu. Itu ibu gue yang melahirin gue loh, boy. Gue nggak tahu. Sampai istri gue kaget. Gue bilang sama ibu gue, Mama, gue malu punya mama tukang curi. Gue nggak sangka gue lahir dari rahim seorang perempuan pencuri. Gue pantas hidup gue seperti ini. Dan gue marah besar. Tidak ada uang. Mama pulang. Tuhan aja tidak tolong mama. Apalagi aku. Dan itu beneran. Istri gue sampai marah mau. Lu nggak boleh gitu. Gue nggak tahu. Nyokap gue buat satu hal dosa. Di sini makanya gue mulai diperkenalkan, dirubah. Yang tadinya antara dosa dan masalah gue bingung bedainnya, boy. Wah, yang Tuhan kerjain tuh masalah, boy. Bukan dosa. Masalah. Banyakin. Akulah Allah yang menyelesaikan perkara. Bermasalahlah. Karena hidup itu masalah. Tapi jangan berdosa. Berdosa dia berdarah. Jangan. Jadi gue sama nyokap gue tahu. Ada 10 perintah Tuhan berdosa. Pencuri gue bilang. Pergi. Pergi. Gue bilang gue malu. Dan gue usir, boy. Nyokap gue detik itu kaget. Lu tau gak? Detik itu juga nyokap gue langsung gue pikir tersinggung. Dia tobat, boy. Sampai detik itu nyokap gue takut banget sama hal-hal yang Tuhan marah. Dan dia bilang sama adik-adik gue dibentak sama Tuhan bukan sama anak gue. Kadang Tuhan pakai kita ya. Ya itu yang gue bilang. Suatu hal yang ekstrim. Anak durhaka, gue nggak tahu. Gue udah ngelewatin itu semua. Artinya gini, gue nggak tahu. Tapi di depan nyokap gue juga, Tuhan kasih satu penglihatan. Ada pemain bass gue datang ke rumah. Gue nggak perlu sebut namanya. Malam itu juga melahirkan. Di situ ada saksi Eliezer kalau mungkin nonton malam ini. Ke rumah gue dan bilang, Bung, anakku nggak bisa ditebus malam ini. Kenapa? Tidak punya uang. Berapa? Dan aku tebus anaknya. Itu masalah. Itu masalah. Jadi kita harus bedain. Jangan simpen dosa dalam rumah. Masalah, oke. Dosa jangan. Yang mana, Sel? Kan udah dibocorin tuh. Cuman 10. Itu 10. Jangan. Masa 10 aja nggak bisa kan? Ya itu loh, boy. Itu bagian yang mungkin kita kebingungan ya. Ini gue lagi sedang dapat apa? Kadang ada, aduh ini karena gue salah. Gue dihukum. Tidak. Karena gue gini. Gue jadi kena imbas gini. Bukan. Lu jatuh karena keinginan lu. Lu jatuh karena dicobai sama semua keinginan lu. Yang nggak deal sama Tuhan. Betul? Kadang gue bingung bangun pagi, gue juga harus berdoa bagaimana, boy. Ya, gue bingung. Gue sampai bilang hari ini gue nggak tahu Tuhan. Kalau terima kasih mulu, gue kayaknya malu deh siap saat terima kasih. Kan? Jadi gue pikir, aduh, dalam berbahasa yang seperti dia mau juga jadi susah. Akhirnya gue cuma bilang, gue nggak tahu Tuhan. Tapi gue tahu, hari ini nggak ada lu, gue mati. Hari ini gue nggak ada lu, gue nggak tahu. Cuman itu. Dan Tuhan bilang, gue sertai. Gue juga gak mau bego. Gimana gue tahu cara lu nyertain gue? Seperti yang dia omong sama Yosua. Gue kasih tanda. Gue akan kasih tanda di setiap waktu. Nah, tanda-tanda itu yang menyatakan bahwa konsep rumah tangga gue berubah. Oh iya, berubah. Nah, itu boy. Wow, luar biasa Ansel. Ini sangat apa ya? Sangat menginspirasi gitu loh. Memang banyak hal. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita di dunia ini untuk begini atau begitu. Ternyata memang kita nggak tahu sebenarnya kita di dunia untuk apa nih. Kalau mau dipikir-pikir dari Ansel punya cerita tadi ya bukan. Mungkin kita nih sama Tuhan punya rencana buat kita masing-masing atau bagaimana menurut teman? Sangat. Setiap manusia. Kayak boy kalau dibeliin mobil, dikasih hadiah mobil,
pasti lengkap dari showroom yang udah digaransi mobil ini bisa dipakai 10 tahun. Loh? Tapi ketika dalam perawatan sudah bobrok atau sudah hancur tabrakan, baru setahun. Berarti bukan salah showroomnya toh. Berarti salah kita, kecerobohan kita. Nah begitu juga Tuhan. Tuhan punya rencana kita hidup. Minim boy, 50 tahun lebih. 50 tahun lebih itu udah bonus. 60, 70 itu udah bonus. Bayangin, kalau nggak sampai segitu usia, cuman satu, karena ada kecerobohan. Yang mungkin dulu gue juga hampir mati, toh paru-paru, mungkin kecerobohan kebodohan gue merusak dengan rokok. Ya sebenarnya itu ngerusak, gue tahu itu. Tapi gue rusak. Dan ketika gue masuk ruang ICU, gue tahu itu kecerobohan gue, bukan rencana Tuhan. Terus gue teriak, Tuhan, aduh ampun, gue gini-gini. Ya Tuhan cuma lihat, kok. Itu kan kebodohan lu. Itu isi bensin, jangan sama air. Mobil lu isi air. Jadi begitu. Nah ini bagian-bagian hal yang kadang rencana Tuhan tuh nggak sama jadinya. Kita ceroboh. Seperti gue kemarin sakit pinggang, gue bilang Tuhan, gue nggak tahu ini karena kebodohan gue, kecerobohan gue. Gue jarang minum air putih. Tapi gue tahu Tuhan, gue bisa dengan kuasa lu, dengan kasih lu yang hebat. Segelas ini bisa jadi nebus untuk 7 tahun yang gue nggak pernah minum air putih. Jadi cara kita melakukannya seperti itu. Jadi satu hal kecerobohan yang secara nggak langsung kita sudah akui bahwa kita ngancurin rencana dia semua. Dan rencana dia indah. Ini kayak gini boy bahagia ya. Sekarang ini boy yang ngerasain satu hal hidup boy. Wah kalau udah kayak gini mati juga jangan deh Tuhan. Gue lagi enjoy banget hidup. Bayangin satu hal itu boy ambil dalam keadaan duri. Duri yang berdarah. Bukan orang-orang yang duduk di gereja, duduk dengan tenang, ngambil hidup ini ya. Boy keluar dari duri dan semak-semak yang... Dan sekarang boy dapat satu ketenangan. Itu kebahagiaan. Bayangin coba. Itu dari berapa persen rencana dia. Mungkin udah ada 70% yang dirusak. Iya, betul. 30% sudah sebegini boy. Kayak aku. Mungkin 20% ngerasain rencana Tuhan. Mungkin berharap sisanya setelah hidup. Dapat 1000%. Tapi Amin. 20% aja bahagia ini. Aduh jangan ditukar sama yang apa-apa. Jangan ditukar sama yang apa-apa. Ya toh? Mahalnya kebahagiaan dan rencana yang kita udah raih. Walaupun cuma 10%. Cuman itu aja boy. Amin. Betul. Wow. Jadi tetap memang Tuhan punya rencana buat kita punya keberadaan di dunia. Cuman memang ada saat-saat kita tuh nggak sadar mungkin ya. Kita nggak sadar bahwa keberadaan kita buat apa. Ternyata rancanganku adalah damai sejahtera ya. Buat setiap anak manusia. Dia tidak pilih-pilih. Semua. Aku datang untuk seluruh bangsa. Aku Allah seluruh bangsa. Itu siapapun mereka. Luar biasa Om Ansel. Gila, keren. Terima kasih banget Om Ansel. Ini benar-benar satu cerita yang sangat mengubah. Gue juga rasa nih Sel. Gue juga rasa bahwa memang benar ya. Kita lebih banyak seperti Ansel bilang. Terima kasih Tuhan gue udah punya ini. Terima kasih. Tapi kita tidak pernah mempertanyakan dosa kita gitu ya. Ya. Tidak pernah membahas dosa gue yang 10 tahun lalu tolong. Tolong. Jangan pernah lu inget lagi. Nah itu bagian-bagian itu yang kita terus sikat. Betul. Tapi yang pasti bro, ini bro punya kehadiran malam ini sangat ya memberkati menurut gue ya. Amin. Menurut kita semua nih. Karena ada beberapa hal yang mungkin kita tahu tapi kita tidak pernah
kita butuh diingatkan juga. Memang seperti tadi kan Tuhan selalu ingatkan kita, kita juga harus ingatkan Tuhan. Kita merespon ya. Ya, dia tim. Amos 3 ayat 3. Itu lu harus butuh persetujuan. Berjalankah dua orang kalau tidak setuju? Gue suka ayat itu. Jadi gue harus buat persetujuan sama dia dulu. Hari ini apapun, gue mau makan. Gue harus buat persetujuan. Boleh nggak gue makan? Kalau nggak boleh, gue nggak makan. Lu kasih gue tanda, tiba-tiba lapar. Wah, ini tanda. Gue harus makan. Oh, berarti harus dalam kehidupannya harus ada persetujuan dalam segala hal. Oh iya dong, Itu deal. kata kuncinya. Deal, iya itu dia. Gue suka. Makanya kalau lu suka, coba lu baca Amos 3 ayat 3. Maksudnya, gue tidak mengkristianikan ya, tapi panduan buku itu memang dia bilang, lu harus buat deal dulu sama gue. Ya segala hal. Tapi benar juga, Sel. Hidup ini adalah deal dalam segala hal memang. Deal. Iya, Deal. dalam segala hal. Entah dengan teman kita, pasangan kita, anak kita, Semua. saudara Semua kita, deal. siapapun di luar. Semua. Pasti harus ada deal dulu Deal. baru bisa kita, oke, kita bikin sesuatu. Oke, bikin sesuatu. Wow, luar biasa ini. Ini poin banget. Ya, poinnya banyak ya yang kita dapat ya. Antara masalah dengan dosa itu beda. Masalah dan dosa. Dan Ya. kita hidup ini harus deal dalam segala hal. Terus satu tadi, lidah. Itu Lidah. harus dijaga betul. Itu betul. Terus pikiran, perkataan, perbuatan. Itu Selaras. harus selaras. Menjadikan Tuhan bukan dengan level yang tertinggi karena nanti ada jarak, tapi sahabat. Terus kemudian kalau Tuhan sayang, sudah dari dulu sayang. Dulu. Tapi bagaimana kita lebih menyayangi Tuhan? Itu kan Betul. intinya. Terus dan mati adalah keuntungan. Itu kalau saya poin yang nggak usah takut gitu. Iya, jangan usah takut karena mati adalah keuntungan. Lu kalau sampai kematian yang paling lu takuti lu nggak takut, berarti lu nggak takut apapun. Itu kan? Itu sudah. Luar biasa. Nera, Om Ansel, terima kasih banget. Oke, boy. Sharingnya malam ini luar yang biasa. Sangat berkesan sekali. Terus buat yang nonton juga ya. Terima kasih, boy, buat yang nonton. Tuhan berkati semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut bersama. Ceritanya dan semakin Om Ansel ini semakin kita semua diurapi. Amin. Dengan sharingnya Om Ansel ini kita mendapatkan sesuatu, mengetuk hati kita dan mengingatkan kita untuk hal-hal yang terlupakan. Ya, amin. Ya kan? Toh walaupun nantinya kita akan dilupakan. Walaupun kita akan dilupakan, kita akan terlupakan. Minimal yang sekarang kita masih hidup, kita harus saling mengingatkan dan deal dulu. Deal itu. Ya kan? Tadi kan sebelum ini kan kita deal dulu. Iya. Atau ada kata-kata ucapan sebelum terakhir bro. Aku pergi, aku minta juga ada orang yang mungkin banyak membimbingku sampai aku masuk dalam hidup. Mungkin layak juga kau undang. Mungkin boleh. Banyak musisi kenal dia. Alpha the Pretas. Oh, gitaris blues. Boleh. Gue musik. Bung Alpha ada Facebook kok? Ada Facebook? Ada. Oh enggak, dia enggak ada Facebook. Oke, nanti gue minta nomor telepon ya bro. Oke. Wow, itu gue punya guru juga gila itu. Bro. Itu aduh Tuhan ampun deh. Boy, jujur kayak ini sebagian cerita dia ya. Gue nggak kenal Yesus. Kalau ditanya Yesus, lu kenal siapa bisa masuk surga? Gue kenal Alpha. Kan udah gila kan. Jadi cerita aja nih boy. Lu tahu kan sosok gitaris blues? Ya, bukan job kayak kita, reguler nggak dapat. Dia event. Dia harus bayangin. Saat itu gue lagi karena dia bilang jangan uji Tuhan, tapi buktiin. Gue kasih karena lu Tuhan yang hidup, buktiin. Jadi gue berhenti kerja, gue buktiin. Jadi suatu saat gue susah, gue diusir dari rumah kontrakan dan gue harus keluar. Gue ngadu sama dia boy. Saat gue ngadu bukan gue minta tolong, gue cuma bilang, Bung, nanti kalau gue diusir, gue titip anak bini gue di rumah lo ya. Dia ketawa.
Siapa yang bisa usir? Emang tanah ini punya Pak Haji? Tanah ini punya Tuhan. Dia yang diusir. Lu anaknya. Gitu-gitu tuh. Oke, dia nguatin gua. Tapi sekali lagi yang bikin gua tercengang. Yang gue bilang. Untung aja dia Kristen. Kalau dia kafir, gue masuk kafir, boy. Bener aja. Untung dia Kristen. Kalau kafir, gue percaya gue masuk kafir. Beneran. Dan dia bilang, gue tahu saat itu di rumah itu, dia udah gak makan dari kemarin. Bayangin, aku aja gak ada. Siang itu bener-bener gak ada. Ngopi aja dia gak. Bener-bener hari itu bener-bener gurun. Bayangin, boy. Sore hari dia bisa kasih duit gue 500.000 dan dia bilang lu pergi dari rumah gue hitung P3. Kalau lu nggak pergi gue gebukin satu kampung, baik. Lu jangan tanya uang itu dari mana dan lu pergi, lu bayar tuh. Tunggu, gue bilang, gue masuk ke dalam rumahnya, lu mau tahu boy, ini orang susah banget, TV-nya satu-satunya hiburan, dia jual lewat belakang. Gue bilang gue sujud sama orang ini. Gue bilang, lu ngomongin setan juga gue ikut. Gue bilang, karena gue nggak pernah lihat orang susah banget bisa nolong. Ini makanya gue kalau kemana, gue pasti ngomongin dia. Alpha Dufretes. Dan kesaksian gue yang nggak hilang. Dan saat dia tolong gue dengan ngasih uang 500.000, dia nggak punya apa-apa. Istri anaknya juga belum makan. Itu bagian yang sampai gue bilang sama bini gue, begitu pulang gue masih punya TV 2. Lu lihat tuh. Gue bilang sama bini gue, tai semua yang gue cari. Gue udah ngelihat Tuhan di condet gue. Gue lihat Tuhan. Udah gue nggak perlu buku-buku lagi. Nah itu juga kayaknya layak lo undang. Jadi ada cerita yang, buat gue itu. Dan kalau dia diundang, gue orang pertama yang akan dengar pertama kali. Biarkan dia yang cerita aja, jangan bro yang cerita. Oke. Terima kasih banyak, Ansel. Gue minta nomor teleponnya Bung Alfa. Terima kasih banyak, Kakak. Salam buat istri, anak-anak. Tuhan berkati. Buat semua teman-teman di sini, Tuhan berkati semua malam ini. Kita semuanya. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday, brother. Happy Sunday. God bless you. God bless you too. Oke. Memang luar biasa memang hidup ini ya. Nera nyanyi, tetap nyanyi. Sabar dulu, Nera jangan muka asam. Yuk kasih tunjuk muka dulu. Karena Nera nggak mau nyanyi juga nggak apa-apa. Ya, semoga teman-teman yang ikut mendengarkan sharingnya Kakak Ansel juga mendapatkan sesuatu ya. Berkat. Buat semua, tidak terkecuali siapapun. Karena dari tadi aku kalau dengar Kak Ansel ngomong merinding bulu. Dan dia bicara, sebenarnya dia berbicara tuh lebih kepada universal ya. Oh, sangat universal. Sangat universal. Memang ya, mengingatkan kita untuk tadi hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi kan kemudian diingatkan pada malam hari ini. Takut itu memang yang paling istilahnya natural dalam manusia tuh, dia takut. Padahal Tuhan bilang lu jangan pernah takut. Kenapa lu mesti takut? Setuju. Ya kan? Karena takut tidak menyelesaikan satu masalah. Gambarannya yang paling gampang kan begitu. Karena Allah akan menyelesaikan semua perkara, kan? Allah yang adil, dia akan dia seperti matahari yang menyinari. Ketika menyinari semua manusia di dunia, dia tidak pilih-pilih orang. Mau orang berdosa, orang apa, dia kasih semua itu sinar kena. Tapi buat teman-teman yang lain mungkin juga setelah mendengarkan mungkin haus, karena saya dari tadi juga haus. Mari kita ngopi dulu. Oke, Pak Puso Alberto. Meet you, Pak Puso Alberto, ada di Melbourne. Have a good night. Have a good night. God bless you. Amin. God bless you too. Ada Babe juga. Babe, selamat malam. Ada Om Jeffrey Kyuk, ada Om Octavianus Mapada, ada Tom Stoms, ada Kakak Inyas Muja. Selamat malam. Dan itulah imun yang Om Ansel bisa berbagi ke kita. Terima kasih Om Ansel. Terima kasih dari Om Udin ya. Imun ini memang kadang-kadang bisa dapat tidak terduga kadang-kadang ya. Imun itu sesuatu
sharing atau boosting yang menguatkan kita. Mungkin bukan mungkin ya, menurut saya sih benar juga Udin bilang. Ini malam kita bicara bahwa kita makin kuat bahwa kita jangan takut hari Senin besok. Hari Senin harus takut kita. Iya, betul. Karena kita masih hidup. Karena kita masih hidup. Mudah-mudahan hari Senin lu takluk sama kita. Karena kita masih di hari Minggu ini takluk sama kita karena kita masih hidup. Berarti Tuhan masih memberikan satu kesempatan buat kita untuk melakukan segala hal. Dan ada satu lagi kata-kata yang gue tangkap dari dia tadi, yang gue lihat dari gue coba rangkumkan dari dia punya pembicaraan bahwa jangan pernah takut. Ini hari ini anggaplah ini hari terakhir kita hidup. Dari gue punya tangkap sih dari dia punya. Ya. Berbuat terbaik ini hari. Gitu. Besok kalau memang masih ada besok kita hari Senin, berarti Senin yang takut sama kita taklukkan dia lagi. Ya, menghebatkan itu, berbuat yang terbaik yaitu tadi ya. Bagi kita kan tetap saling bantu teman, saling peduli dan tetap saling menghebatkan. Oke. Nera nyanyi satu lagu. Tapi sebelumnya kita juga pamit dulu sebelum Nera. Tunggu Nera dulu nyanyi baru kita pamit aja. Oh, oke. Oke, berarti Nera nyanyi dulu. Oke, silahkan menyanyi. Nera mau nyanyi lagu apa? Kalandiak, Tio Papusu. Kasih salam semua. Salam semuanya. But don't really care for all the thoughts like this, the heart that beats, the mind of love, the major league, the baffling composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith is strong, but it's already gone. If you and the light of truth, say right to reach and tell, say go to off your head and fall your lips and through the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God of love, but all I ever learned from love is how to shoot somebody who are hallelujah. It's not a cry that to hear at night. It's not someone who's in the light. It's a good and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Oke, Nera, terima kasih. Haleluya. Aduh, tapi memang haleluya menutup malam Menutup hari malam ini. yang Haleluya means we praise the Lord karena Tuhan hadir di atas puji-pujian. Puji-pujian, yes. Seperti kata kakak Memang Ansel. bukan kata Ansel, kata Alkitab, kata yang tadi diingatkan ke Ansel. diingatkan. Jadi memang benar, Tuhan tuh hadir di atas puji-pujian. Seperti contoh, setiap saudara kita yang Muslim, setiap hari mereka bernyanyi memuliakan. Ya, betul. Sama Tuhan. Mulai dari pagi. Ya, 5 waktu. 5 waktu. Dimulai dengan menaikkan puji-pujian. Worship. Yes. Betul. Luar biasa Tuhan ya. bertata dari puji-pujian. Okay. Amin. Terima kasih. Ini ada Oh, kakak Hans Markus Bartels, merinding beta. Bu Ansel, Om Boy, makasih banget untuk sharing hari ini, sangat luar biasa. Terima Tuhan berkati kasih, kita semua. kita semua. Tuhan berkati juga brother, semua teman-teman yang ada di rumah. Sukses buat kita semua ya. Kira have a blessed night, guys dong. Guys dong. Oke, guys dong. Terima kasih. Kita juga pamit juga kita undur juga diri. Pamit malam ini, malam yang sangat menyenangkan, yang sangat memberkati, sangat apa ya? Inspiring. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Mulat. Dan jangan lupa untuk selalu saling bantu teman, saling peduli dan tetap saling menghebatkan. Oke. Amin. Semuanya God bless you and happy Sunday. Karena besok kita ketemu Senin. Yes, biarkan Senin berkata, aduh dia masih hidup. Oke. Oh, ada Om Antonius Vincent Parano. Selamat malam. Kita ketemu lagi besok jam 8. Dengan bintang tamu yang berbeda. Bintang tamu kita besok adalah Berto Pah.